Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis ke-9. Sekarang seri B ya. Hadis tentang etika makan. Di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak angkat sekaligus anak tiri beliau, yaitu putra Ummu Salamah bernama Umar bin Abi Salamah. Beliau tandaskan sambillah, kasih sebut nama Allah apabila makan. Dan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Serta kul mayalik, makan dengan yang paling dekat, dengan yang terjangkau olehmu. Nah, sekarang beberapa ibroh dari hadis tersebut. Ibroh pertama, pendidikan akhlak itu mesti diterapkan sejak anak masih kecil. Tergambar dalam hadis ini, Umar bin Abi Salamah, yang ibunya bernama Hindun di si Rasul, itu mendapat pendidikan dari Rasul tentang etika makan. Sehingga dia laksanakan sampai lanjut usia, sampai tua. Ya, apa yang hasil didikan Rasul itu. Kemudian ibroh kedua, mengucapkan basmalah atau bismillah di awal makan itu mesti dilaksanakan. Maka jika lupa untuk tidak mengucapkan, maka ucapkan basmalah itu di manapun, yang menggambarkan di awal maupun akhir. Ada yang menyebut kalimatnya bismillah awalahu wa akhirahu. Ada juga yang menyebut atau mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Yang jelas baik di awal maupun di akhir. Kemudian yang ketiga, makan dengan dengan tangan kanan itu mesti dilaksanakan dan mesti dibiasakan sejak kecil. Karena kalau tidak dibiasakan sejak kecil, kesananya itu suka berat. Anak itu biasanya kidal, oleh karena itu harus dibiasakan sejak kecil. Membiasakan tangan kanan digunakan kepada berbagai kegiatan. Itu mesti dilatih sejak kecil. Tangan kiri itu kan untuk menggosok yang kurang-kurang bagus seperti ketika cebok. Nah, itu dengan tangan kiri. Makanya kalau kita membangun WC, kamar mandi, itu harus disetel supaya enak dipakai. Kan kadang-kadang ada WC masjid bahkan baknya di sebelah kiri, nagog di sebelah kanan bak. Kan susah itu nyiuk cainya. Karena tangan kiri itu untuk membersihkan kan, kobel-kobelnya. Tangan kanan mengambil air dari sebelah kiri. Itu membuat kesulitan. Makanya kalau membangun WC, para pembangun, para tukang bangunan, kuli bangunan itu harus ngerti. Bak itu harus berada di sebelah kanan supaya gampang. Bukan hanya bak, itu juga semprotannya ya. Semprotan. Terus harus di sebelah kanan supaya tangan kiri digunakan untuk membersihkan, menggosok, dan tangan kanan membantu. Dan kalau makan juga yang digunakan tangan kanan.
Kemudian bagaimana kalau tangan kirinya pegang sendok garpu? Ya nggak apa-apa, itu kan artinya makannya dengan tangan kanan. Yang ke mulutnya kan tangan kanan. Gitu. Mungkin tangan kiri mah yang membantu, seperti pegang garpu, kalau sendok pakai garpu. Atau kalau tanpa garpu, maka nyoekan daging, nyoekan sayur mayur dengan tangan kiri. Yang diperintahkan untuk menggunakan tangan kanan itu yang masuk ke mulutnya, kan? Nah, yang masuk ke mulutnya. Tapi kalau harus dua-duanya, ya nggak apa-apa. Itu kan dominannya tangan kanan. Yang keempat, tangan menjangkau makanan itu yang paling dekat. Jadi kalau oleh karena itu, jika membutuhkan suatu makanan yang jauh, jangkauan, itu mesti didekatkan terlebih dahulu. Jadi jangan ngarongkong dari kejauhan. Makanya bagus itu meja puter itu ya. Kalau nggak meja puter ya piringnya yang puter. Yang kalau menu maklum kan kalau orang Indonesia mah menunya banyak kan, di sini aja ada macam-macam ini. Ini kan jadi beda kalau di tempat tertentu ya. Jadi kalau menunya macam-macam, maka sebelum diambil dekatkan dulu yang mau diambil itu. Yang kelima, dalam makan itu mesti menghormati hak orang lain. Jadi perlu diingat bahwa setiap ada yang hak yang dimiliki pribadi, itu sudah pasti ada hak orang lain. Maka jika ingin memenuhi hak diri sendiri, harus memberikan hak pada orang lain, termasuk juga di dalam kebersihan. Dalam kebersihan itu harus hormat kepada hak orang lain. Salah satu contoh, kita sedang makan, lalu mengambil makanan dari tempat yang lain. Kalau kebetulan kalau kita makannya tidak pakai sendok, sedangkan yang diambil harus pakai sendok, kan itu nggak bisa. Kalau dengan tangan kanan nanti kotor kan, sendok yang dipegang oleh orang lain. Nah, itu harus menghormati. Harus menghormati hak orang lain. Jadi di dalam mengambil, makanya ditekankan, seperti tadi saya katakan, yang harus pakai tangan kanan itu yang ngahuapnya, yang ke mulutnya. Bukan kalau pengambilannya kan boleh dengan tangan kiri pengambilan. Karena apa? Karena kalau dengan tangan kanan, sedangkan tangan kanan itu dipakai makan, dipakai pegang makanan oleh kita, lalu kita mau mengambil makanan lain, itu kalau dengan tangan kanan dan kan jadi kotor itu sendoknya, pegangannya. Maka kita itu harus dengan tangan kiri. Jadi walaupun tidak ada aturan itu kaitan dengan etika, kaitan dengan kesopanan, supaya yang kita pegang tidak kotor. Karena apa? Karena orang lain akan menggunakannya, mengambilnya, ya, mengambil dengan makanan itu. Makanya kalau di Timur Tengah itu saya perhatikan sendok yang digunakan tuh masing-masing memegang sendok ya, mengambil itu. Jadi bukan untuk dimakankan ke mulut, tapi untuk mengambil sesuatu. Nah, itu tentu hal-hal yang demikian perlu ditelusuri etikanya berkaitan dengan muru'ah. Kemudian yang keenam, jika menu makanan itu sama, maka ambillah yang paling dekat dan terjangkau oleh tangan sendiri. Jadi kalau sama mah untuk apa ngarongkong yang jauh-jauh. Tuh. 7, jika menu makanan itu beragam, maka boleh menjangkau hal yang lain, tapi mesti didekatkan terlebih dahulu. Ambillah makanan sesuai kebutuhan. Jangan mengambil makanan yang melebihi kebutuhan.
ambil semuanya bro kepada makanan sendiri, lalu tidak habis. Padahal itu masih dibutuhkan oleh pihak lain. Itu 7 ibroh. Kemudian kita lihat beberapa implikasi itu dikaitkan dengan ayat dan hadis. Ya, seperti biasa kita di dalam memahami hadis itu ada kaitan dengan pihak ayat-ayat dan hadis lain. Kemudian makan itu baiknya berjamaah, tapi tidak mengapa masing-masing. Sesuai dengan yang lebih dulu lapar. Ini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Surat An-Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhawatikum au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti kholatikum au ma malakat mafatihahu au sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtatan. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Laisa tidak alal a'ma bagi yang tunanetra haraj kesulitan. Jadi di sini ayat ini berkaitan dengan etika makan yang boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri, ya, boleh berjamaah, boleh sendiri, boleh masing-masing. Jadi tidak mengapa makan itu mau masing-masing, mau berjamaah, tetapi yang jelas etikanya harus saling hormati atau saling memaklumi, mengambil hak, jangan sampai mengganggu hak orang lain. Makanya di sini diawali laisa, jadi tidak mengapa alal a'ma bagi yang tunanetra. A'ma itu tunanetra atau buta, ya. Haraj, halangan. Wala alal a'raj, tidak juga yang pincang atau yang berkaki satu, berkaki tidak normal. Harajun, kesulitan. Wala alal marid, tidak pula bagi yang sakit. Ini memberikan gambaran kalau a'ma itu sakit kaitan dengan indera, mata yang dari awal, sedangkan a'raj itu kaitan dengan alat makan atau alat jalan, baik kaki maupun tangan. Haraj. Wa alal marid, kalau marid mah punya penyakit berikutnya. Jadi tidak mengapa bagi yang sakit juga haraj, kesulitan, tidak menjadi masalah. Wala ala anfusikum, tidak pula atas dirimu sendiri. Antakulu, untuk makan, min buyutikum, dari rumahmu, au buyuti abaikum, atau rumah ayahmu,
au buyuti ummahatikum, atau rumah ibumu, au buyuti ikhwanikum, atau rumah saudaramu laki-laki, au buyuti akhwatikum, atau rumah saudaramu yang perempuan, au buyuti a'mamikum, atau rumah saudara ayah, ya, saudara laki-laki ayah, au buyuti ammatikum, atau rumah saudara rumah saudara perempuan ayahmu, au buyuti akhwalikum, atau rumah saudara ibumu, au buyuti kholatikum, atau rumah saudara ibumu yang perempuan, au ma malakat mafatihahu, atau yang memiliki kunci, au sadiqikum, atau sahabat akrab, ya. Jadi itu tidak halangan juga, kawan-kawan, sahabat akrab, sadiqikum. Nah, laisa alaikum junahun, tidak mengapa bagi kalian antakulu, untuk makan jami'an, bersama-sama, au ashtatan, atau masing-masing. Fa'idha dakhaltum, apabila kalian masuk buyutan, ke rumah-rumah, fasallimu, maka sampaikan salam, ala anfusikum, atas dirimu sendiri, atas sesama. Jadi anfusikum itu diri sendiri atau sesama diri. Tahiyatan min indillah, penghormatan dari Allah. Barokan, keberkatan, thayyibatan, kebaikan. Kadzalika, itulah yubayyinullah, Allah menjelaskan lakum, kepada kalian, al ayat, ayat-ayat, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir. Jadi ini berkaitan dengan bolehnya kita makan di rumah sendiri, di rumah ayah, di rumah ibu, rumah paman, rumah bibi, rumah saudara, itu tidak mengapa. Boleh berjamaah, boleh masing-masing, atau kawan-kawan yang dipersilahkan ketika kita nganyang, boleh. Dan juga yang punya kunci, mau jami'an, mau ashtatan. Tapi semuanya itu diperintahkan untuk menyampaikan salam. Nah, ini baik bagi makan itu, baik secara berjamaah maupun masing-masing. Nah, jadi di sini digariskan oleh Al-Quran secara langsung, dan Quran surat An-Nur ayat 61 ini berkaitan dengan anggota keluarga yang boleh makan dan minum tanpa dipersulit. Jadi jangan dihalang-halangi kalau mau makan, mau minum, ya. Pertama anak, kemudian saudara, keponakan, atau yang dipercaya memegang kunci, atau sahabat yang telah akrab, sahabat yang telah dipercaya. Pemegang kunci itu artinya telah mendapat persetujuan lebih dahulu. Namun demikian, anggota keluarga tersebut harus tetap minta izin dan menyampaikan salam kepada penghuni rumah, kepada pemilik rumah. Mereka semua boleh makan di rumah, baik masing-masing maupun berjamaah. Nah, aturannya diserahkan pada kesepakatan masing-masing. Yang penting tidak boleh bikin kesulitan. Sama suami, istri, umpamanya ada kesepakatan suami dengan istri harus makan berjamaah, harus bareng-bareng. Lalu suaminya dinas, harus pulang dulu kalau mau makan siang. Kan itu riweuh kalau diatur sedemikian rupa. Jadi nggak apa-apa. Kalau harus berjamaah terus, bagaimana kalau yang belum lapar? Ya masa harus yang belum lapar dipaksakan?
yang sudah lapar harus tahan karena belum waktunya. Bagaimana kalau terhalang, apalagi kalau di Bandung, terhalang macet ya, terhalang tersendat di jalan, ada mobil tabrakan sehingga terhambat, padahal istrinya di rumah nunggu-nunggu. Nah, maka di dalam ayat ini, kalau urusan makan, hendaklah diperingan. Jadi baik yang tunanetra, atau yang gangguan kaki, atau gangguan segala macam, diberi keringanan, diberi kebebasan, atau diberi kesempatan sesuai dengan kesepahaman masing-masing. Jadi suami istri juga, ya kalau mau berjamaah yang kapan. Tapi kalau ternyata tidak bisa, katakan saja. Tidak bisa dan tidak usah memaksakan. Karena semua anggota keluarga yang makan dan minum itu adalah menaati etika sesuai dengan kesepakatan. Di sini dikatakan aturan-aturannya ya di dalam surat An-Nur ayat 61. Itu etika pertama, mesti diberikan kebebasan untuk berjamaah atau untuk masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, jangan mencela suatu makanan. Jadi walaupun Anda tidak senang pada suatu makanan, jangan dicela. Kadang-kadang kan suka dicela, mungkin begitu dikasih tawari oleh pribumi, ini goreng babat, Bu. Lalu karena kolesterol tinggi, lalu langsung memberi gidik, atau ngejek, atau mencela. Tidak boleh dicela. Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ma'aban Nabi SAW ta'aman qad inistahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Rasul itu tidak pernah mencela, tidak pernah mengejek, tidak pernah melecehkan pada suatu makanan. Kalau senang makan, kalau tidak senang tinggalkan. Jangan dicela, jangan diejek. Ya, tidak usah dikatakan, nggak bisa, saya mah bisa makan itu, asam urat, atau lagi tensi. Nggak usah, itu kan mengejek makanan. Dan itu kan bagi Anda yang begitu itu bahaya. Tapi belum tentu bagi orang lain. Jadi, mengejek suatu makanan itu merupakan sikap negatif yang kurang baik. Dan jangan dikatakan tidak enak. Ya. Tak sepatutnya makan yang sederhana pun diejek. Karena boleh jadi yang dianggap jelek, baik menurut orang lain. Walaupun mungkin ini kok makanan yang menurut kita itu tercela atau kita ejek. Padahal kan menurut yang lain mah itu teh makanan enak. Senang atau tidak senang terhadap suatu makanan sangat tergantung pada selera masing-masing. Kan? Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang mengejek atau mencela suatu makanan. Bagaimanapun bentuk ataupun rasanya. Apabila makanan itu termasuk halal, jangan dicela. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengambil makanan atau minuman itu sesuai kebutuhan. Jadi jangan terlalu banyak. Ya. Ambillah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan perut kita itu tahu isinya kira-kira berapa porsinya, berapa sendok, atau berapa kapasitasnya. Jangan ngambil ngambil seabrek. Saya sering lihat itu di pesta pernikahan, ya, walimah pernikahan. Banyak itu ngantri ngambil makanan seabrek. Rata habis. Jadi di tempat sampah itu banyak makanan tersisa. Kan salah satu problem di Indonesia itu banyak makanan tersisa.
itu berbahaya. Makanya disabdakan oleh Rasulullah, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid, wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin itu makan dalam satu pencernaan. Kafir itu dalam 7 pencernaan. Hadis ini memberikan perumpamaan bahwa mukmin itu makannya sesuai kebutuhan. Tidak seperti orang kafir sepaning 7 orang. Dapat juga dipahami bahwa mukmin kebutuhan makannya hanya 1/7 orang kafir. Bisa juga itu. Jika orang mukmin terlalu banyak makan, maka meniru orang kafir. Boleh jadi yang dimaksud sab'ah di sini jumlahnya yang banyak. Bukan terbatas pada 6+1. Tapi orang kafir mengambil makanan melebihi kebutuhan. Makanya dilambangkan sebagai kafir. Mukmin hendaklah mengambil makanan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesiapan perut. Jadi kalau kita mau ngambil makanan di dalam pesta atau dalam perkawinan atau makan bersama, walimah itu artinya makan-makan ya. Nah, kita harus ingat bahwa walimah itu artinya makan-makan, taulim walau bisyatin. Walimah itu jadi sesuai yang kebutuhan itu jangan terlalu banyak. Jadi kalau diperkirakan bisa, ambil saja sedikit. Kan nggak apa-apa nanti kalau masih belum kenyang ambil lagi kan nggak apa-apa daripada tidak ngukur diri. Jadi harus ukur diri. Banyak anggota masyarakat yang mengambil makanan banyak seperti di acara walimah tapi tidak habis dan tersisa di piring yang kemudian terbuang. Di sini memberikan bimbingan, ambillah sesuai dengan kebutuhan. Ya, mendingan itu kalau sampahnya itu dipisahkan, mana organik, mana anorganik, yang bisa dipakai pupuk, bisa dimanfaatkan. Ya lumayan itu. Saya sendiri juga di rumah bekas-bekas makanan atau sisa-sisa seperti sampah sayuran kan yang busuk-busuk itu kita pisahkan, simpan tidak di tempat sampah dengan campur plastik. Jadi itu lumayan beberapa hari kemudian kan jadi pupuk gitu. Ini jangan sampai tersisa. Ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan tangan kanan, ya, mengambil yang menjadi haknya paling dekat. Itu seperti hadis yang baru yang sedang kita bahas tadi. Ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimayalik pama zalat tilka ti'mati ba'du. Seperti yang disarankan atau yang dibimbing, dipesankan Rasul kepada Umar bin Abu Salamah. Itu membaca basmalah, kemudian memakan dengan tangan kanan, dan mengambil yang paling dekat, yang layak, dan menghormati hak orang lain. Dan tentu saja basmalah itu harus dilakukan. Apabila ternyata lupa, maka idza akala ahadukum falyadhkurismallah. Kalau makan harus dimulai dengan nama Allah. Fa innasya atau apabila lupa ayud karosmallah untuk menyebut nama Allah fi awalihi di awalnya. Fakul bismillah awalahu wa akhirahu. Itu dengan mengucapkan kalau lupa fi awalihi di awal, maka ucapkanlah ketika di tengah bismillah awalahu wa akhirahu. Bacaan basmalah yang mau makan itu mengandung didikan. Bahwa makan bukan hanya karena nafsu, karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bukan hanya berfungsi menjaga kesehatan dan kesegaran, tapi juga mengandung nilai ibadah. Dan oleh karena itu makannya juga harus sesuai dengan ketentuan ibadah. Nah, sesudah makan juga dianjurkan untuk berdoa. Antara lain menurut hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin, dari Sa'id Al-Khudri.
Kemudian yang kelima, jangan makan dan minum sambil berdiri. Nah, ini hadisnya sudah kita bahas secara panjang lebar. Ini karena etikanya saya masukkan lagi. Yashrobanna ahadun minkum qa'iman paman nasya fal yastaqi. Kecuali kalau air jam-jam, minum air jam-jam boleh sambil berdiri. Tapi kalau air-air yang lain sambil duduk atau tidak berdiri, nah, yang dilarang sambil berdiri. Kecuali kalau air jam-jam. Kalau air jam-jam mah boleh karena Rasul melakukan waqaimun. Hikmah dibedakan air jam-jam dengan air lain itu telah dibahas ya. Jadi tidak perlu saya kaji lagi. Keenam, jangan makan dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri itu hanya membantu ya untuk mengambil makanan yang terjangkau, karena kalau dengan tangan bisi kotor, kan tangan kanan dipakai makan, atau pegang sendok, sendok kan dipegang orang lain juga. Itu. Jadi kalau makan yang ke mulut, jangan dengan tangan kiri. Karena apa? Rasul bersabda, la ta'kulu bishimal. Jangan engkau makan dengan tangan kiri. Karena itu fa'inna syaitan ya'kulu bishimal. Itu pekerjaan setan yang suka makan dengan tangan kiri. Jadi dalam hadis ini dilambangkan bahwa orang yang makan dengan tangan kiri itu mengikuti kebiasaan setan. Setan adalah yang menggoda manusia pada perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu makan dengan tangan kiri termasuk perbuatan munkar, termasuk perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh, pelayan itu mesti diberi kesempatan memakan makanan yang sama. Jangan sampai pelayan suruh masak, tapi tidak boleh mencicipi makanan yang mereka masak. Mereka juga harus ditawari. Jadi seorang majikan itu tidak boleh melarang pelayan memakan atau minum masakannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'amahu summa ja'ahu bihi faqad waliya harrahu wa dukhanahu falyuqidhu ma'ahu falyakul fa in kana ta'am masbuhan qalilan falyadha fi yadihi minhu aklatan au aklaten." Apabila khadim, pelayan atau tukang masak, masak untuk kepentinganmu suatu makanan, maka diajaklah untuk menikmati. Karena itu harus diberikan kesempatan menikmati. Bahkan yang bagus itu falyuqid ma'ahu, bisa makan berjamaah bersama mereka. Jangan sampai kalau pembantu tidak boleh duduk ngariung. Tidak demikian. Harusnya bareng-bareng ya. Tapi kalau sedikit ya kasihlah sehuap atau 2 huap, yang penting merasakan. Kalau tidak cukup gitu, makanannya terbatas, ya sesuai dengan keterbatasan itu kan bisa dibagi-bagi. Ya. Dan itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi jangan sampai disisihkan mereka itu. Di hadis ini menganjurkan agar pelayan atau juru masak diberi kesempatan mencicipi hidangan masakannya. Sang majikan sebaiknya mengajak pelayannya makan bersama. Ya. Jika hidangannya terbatas, sisihkan untuk pelayan walaupun hanya sedikit. Dalam hadis tersebut ditandaskan bahwa juru masak telah kepanasan dan menghirup bau masakan. Ya, situ kan ada harahu dukhonahu. Nah, jadi kan dia punya kepanasan dengan masakan itu, asapnya juga, makanya harus diajak. Jangan sampai mereka memasak, sudah ngemil, sudah bau, sudah kepanasan, nyabak, tapi tidak menikmati. Kasihan, harus ini diperintahkan oleh Rasul secara langsung. Bagusnya sesuai dengan apa yang dimakan oleh
majikan dimakan juga oleh pembantunya. Jadi jika hidangan terbatas, sisihkan untuk melayani, walau hanya sedikit. Dalam hadis tersebut ditandaskan bahwa juru masak itu telah kepanasan dan menghirup bau masakan. Jangan sampai tidak mendapat bagian, karena itu hatinya, perasaannya akan merasa bersedih, tidak membantu. Padahal mereka capek yang menggunakannya, ya baik itu pembantu atau juru masak atau siapapun. Nah, itulah hadis etika makan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita bisa bertemu kembali di hadis berikutnya. Saya anggap cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.